warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radhiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyatu ala man wa aslafuna salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian pelajaran kita, yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Fa insyaallah kitab yang saya pegang sampai halaman 3, yaitu bab iman. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab iman. Allah azza wa jalla berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa atau takut. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai bangunan atau atap
dan Dia yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Nah, ini suratul Baqarah atau surah yang kedua daripada Al-Quran, ayat 21-22. Nah, di sini disebutkan tafsirnya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, yakni mengesakannya. Nah, kita disuruh mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah pernah membahas ini, kan istilah kita mengesakan Allah tuh mengesakan af'alnya atau tauhid, mentauhidkan Allah dalam segi af'al atau perbuatan. Jadi disebut tauhid af'al. Nanti yang kedua ada namanya tauhid sifat, mengesakan Allah di dalam sifat, dan yang tertinggi itu tauhid zat, ya, mengesakan Allah di dalam zatnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam af'al itu yang la fa'ila illallah. Jadi ketika kita membaca zikir, yang pertama biasanya kan la ilaha illallah. Nah, itu seakan-akan makna yang kita baca di dalam hati di saat menyebut kalimatut tauhid, namanya aja kalimatut tauhid, kalimat tauhid, kalimat mengesakan, itu sama dengan la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Nah, itu tauhid af'al namanya. Jadi segala perbuatan, pergerakan itu hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat ada perbuatan-perbuatan yang baik, nah, misalnya di perbuatan itu kitalah yang mengerjakannya secara syariat. Kita katakan misalnya kita sembahyang. Nah, itu kan yang berbuat kan kita zahirnya, tapi hakikatnya itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah yang ngasih kita daya dan kekuatan, sehingga di saat kita sholat tadi, ketika kandungan makna tauhid la ilaha illallah itu masuk mendarah daging dalam diri kita, maka di saat kita telah melakukan sholat atau lagi melakukan sholat atau bahkan sebelum melakukan sholat, kita sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa mampunya kita sholat itu adalah dengan daya dan kekuatan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala perbuatan itu kita sandarkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bisa kita begitu, itu namanya kita melakukan tauhid af'al, sehingga tidak ada perasaan dalam hati kita yang berbuat. Ini aku mampu sholat, ini Allah yang ngasih kekuatannya, yang ngasih ilmunya, sehingga kita rasakan ini murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sekali lagi bisa mendarah daging, nanti tidak akan ada bahasa ujub. Allah hilangkan, bersihkan dalam hati kita penyakit hati namanya ujub. Kenapa seseorang itu bisa ujub? Karena dia merasa yang berbuat ini dia, ya. Nah, timbul bangga itu kenapa? Bangga dengan sholatnya. Apalagi kalau sudah sholat, kalau untuk sholat yang wajib mungkin jaranglah bangganya itu keluar. Tapi kalau sudah sholat yang sifatnya sunnah, apalagi tidak digawi sama orang lain, itu kan bisa timbul ujubnya. Ya, wah kayaknya di kampung yang bisa tahajud saban malam ini cuman aku. Itu bisa timbul macam itu. Kenapa? Karena dia konslet di tauhid af'al tadi, merasa dia yang berbuat tuh, kekuatan dia, kemampuan dia. Coba kalau tadi dia mentauhidkan Allah secara af'al, bahwa dia bisa melakukan qiyamul lail 10 bahkan 100 rakaat saban malam, murni dia rasakan itu anugerah Allah, berarti Allah lah
hakikatnya yang berbuat. Dia ini kayak wadah kosong seperti boneka yang disetel kemana-mana aja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dirasakannya Allah menyetel dia, mempekerjakan dia dalam kebaikan. Itu tadi yang kita contohkan, yang dikerjakannya tahajud sampai 10 bahkan bisa 100 rakaat. Nah maka dia akan kosong, merasa dia itu kosong. Jadi murni itu adalah gawian Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ketika itu dia rasakan, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, Allah yang gariskan aku begitu, bukan aku hakikatnya. Itu tauhid af'al. Tapi kalau tidak seperti itu, ya masih merasa aku yang menggawi ini. Hebatnya hebat aku, ilmunya ilmu aku, kekuatannya kekuatan aku, begitu. Ya. Nah, ini kalau sifatnya kita katakan arahnya ke kebaikan. Kalau arahnya ke kejahatan, sama. Kalau ke kejahatan ini misalnya orang itu menjahati kita, wadahnya secara syariat yang kita saksikan ini makhluk, tapi hakikatnya yang menggawi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tidak akan mampu memiliki kekuatan untuk melakukan kejahatan kepada kita itu, melainkan itu adalah qudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Secara syariat hati kita kan dongkol nih, orang jahati kita masih marah. Nah maka marahnya hanya sekedar syariat saja, ya artinya marah di kulit. Apa yang misalnya dia jahati kita, maka reaksi marah tadi karena itu perbuatan dia jahat, akhirnya kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita katakan kita nasihatilah dia. Orang jangan jahat dengan aku macam itu secara syariat, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi secara hakikat dia sadar bahwa dia itu tidak akan menjahati kita, melainkan itu memang gawian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada hakikatnya gawian Allah itu tujuannya bergantung. Kalau memang tujuannya kita nih ibaratnya itu banyak dosa, lalu kenapa Allah kirimkan hamba itu menyakiti hati kita? Dengan tangannya kah menyakiti kita, dengan mulutnya kah menyakiti hati kita? Hakikatnya karena kita ini tadi banyak dosa, Allah di situ bertujuan untuk menghapus dosa kita tadi itu. Nah, supaya dosa-dosa kita terhapus dengan cara Allah bikin ujian yang menyakiti hati kita melalui tangan atau mulutnya orang lain. Jadi kita mentauhidkan Allah lagi dalam segi af'al, bahwa dia itu tidak bisa berbuat kecuali sebenarnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus lagi. Nah, itu seperti itu tuh kira-kira tuh ya gambaran tauhid af'al. Kalau kita tidak mentauhidkan af'al dalam segi yang dijahati tadi, maka beikungan mendarah daging, berurat bakar, kita marahnya ke makhluk itulah. Seakan-akan kita marah sama dia, berdendam sama dia, bahkan bisa-bisa seperti itu. Karena kita terkunci di pemahaman bahwa yang menggawi itu dia. Kayak dia yang punya kekuatan. Padahal sekali lagi, dia itu tidak akan bisa bergerak kecuali dengan daya kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya Allah yang punya gawi. Yang tujuannya tadi apa? Kalau berdosa, Allah pengen ngapus dosa kita. Kalau sekira-kira kita merasa ada berdosa, tapi kenapa orang menjahati kita? Bisa tak? Bukannya bisa lagi, sangat bisa. Dan biasanya pergerakan Allah itu memang begitu. Coba saksikan sejarah hidupnya para rasul, para nabi, para wali. Berdosa tak beliau? Kita baik sangka tak ada dosanya. Apalagi macam rasul dan nabi, jelas maksum. Tapi kenapa dalam kehidupan beliau itu beliau diganggu orang? Yang mengganggunya kadang bukan orang lain, bubuhan beliau sendiri. Yang kadang-kadang menyakiti hati beliau. Kayak Rasulullah SAW yang Allah kirim untuk menyakiti hati beliau, Abu Jahal, Abu Lahab. Notabene paman beliau sendiri. Ummu Jamil bini Abu Lahab, yang kalau beliau jalan tuh meletakkan kayu-kayu yang berduri supaya Rasulullah tercucuk. Itu tuh dalam surah Al-Lahab tuh. Wa mar'atuhu hamma latal hatab, ya. Dan istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Hamma latal hatab, yang memanggul kayu, ya, kayu yang berduri itu. Itu diletakkan di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Nah, yang menyakiti siapa? Bubuhan. Jadi itu salah satu bentuk lah. Yang lain-lain pun kadang bisa juga Allah bikin
hamba-hamba yang lain yang menyakiti hatinya Rasulullah atau nabi-nabi yang lain. Kita kalau belajar sejarah, tidak ada nabi yang tidak disakiti, itu tidak ada. Ya, masih ada yang menyakiti beliau dengan tindak tanduknya kah, dengan kelakuannya kah. Itu tadi, kalau ada orang lain bubuhan surang, kadang anak surang, kadang bini surang. Hakikatnya nih, ngapa Allah bikin kayak begitu kepada beliau? Apakah karena beliau berdosa? Jawabannya tidak. Lalu kenapa? Liraf'in darajat, kata ulama tasawuf, supaya Allah terus mengangkat derajat beliau semakin tinggi. Artinya ini pelajarannya buat kita, kapan-kapan kita dijahati orang, jangan buruk sangka. Ya, buruk sangka kepada Allah, maksudnya jangan buruk sangka. Jangan kita bilang, apalah dosa aku sama dia tuh sehingga sampai jahat betul dia sama aku, padahal aku tidak pernah jahat sama dia. Tidak perlu harus kita tuh jahat sama dia dulu baru dia balas kejahatannya kepada kita. Tidak perlu. Artinya bisa jadi level kita ini adalah orang-orang yang mungkin tapi ya level-level orang tak ada berdosa, sehingga Allah kirimkan kejahatan melalui makhluknya itu untuk mengangkat derajat kita. Nah itu tinggal kita jadi bercermin, pantas tak level kita macam itu. Ya, apa level kita macam tadi? Dosanya ada, Allah hapus dengan disakiti oleh makhluk tadi. Intinya siapapun, dak kita, dak dia, dak siapa saja yang namanya makhluk, dak bakalan bergerak kecuali dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la fa'ila illallah tadi. Dak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Apa saja. Sehingga kalau begitu nanti kita akan menyaksikan pakai basirah kita, pakai mata hati ini. Tidak ada hakikatnya yang berbuat ini kecuali hanya Allah. Bahkan perpindahan setitik debu dari satu tempat ke tempat yang lain yang secara zahir mungkin perpindahan itu melalui wasilah tertiup angin, itu pun sebenarnya tidak akan bergerak kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni itu namanya tauhid af'al tadi. Ya, kalau tauhid sifat, sifatnya tidak akan ada yang bersifat memberi mudarat, memberi manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya tidak ada makanan bisa mengenyangkan tuh. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Tidak ada parang atau pisau yang bisa memotong. Tidak ada api yang bisa membakar. Ya, tidak ada jarum yang bisa menyucuk. Kenapa? Itu sifat tuh. Sifatnya yang bisa membuat, membakar, mengenyangkan, mengayakan, menyakitkan. Apalagi misalnya ya, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya akan bisa terbantah hukum sabab musabab tuh. Api bersifat bisa membakar. Itu zahirnya saja. Ya, zahir itu maksudnya hukum kelaziman. Jangan diiktikadkan dalam hati. Iktikad kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan yang membakar bukan apinya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat bisa membakar itu Allah yang punya, bukan api. Adapun kelazimannya di saat sesuatu tersentuh api, disitulah Allah membakar sesuatu itu tadi. Itu kelaziman. Kenapa? Karena nanti bisa jadi sesuatu tak tersentuh api terbakar, bisa, atau sesuatu tersentuh api tidak terbakar, atau tidak ada apinya sesuatu bisa terbakar. Itu terserah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan banyak tuh realitanya, sesuatu yang tersentuh api yang lazimnya terbakar, ujar Allah Subhanahu wa taala tidak, ya maka tidak terbakar. Seperti kasus Nabi Ibrahim yang masuk ke dalam kobaran api. Sifatnya api lazimnya tidak membakar, bahasa mulut kita. Kalau bahasa tauhidnya tidak. Dan kata Allah tidak. Nah, walaupun Nabi Ibrahim bersentuhan dengan api, malah masuk lagi dalam kobaran api. Karena yang bersifat membakar ini bukan api, tapi Allah. Allah bilang tidak. Yang terjadi, selamatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi tauhid sifat memudaratkan atau memberi manfaat hanya Allah yang punya. Nah, itu yang kita disuruh belajar tauhid tadi, tauhid sifat memberi manfaat lagi, contohnya seperti kayak obat. Ya, obat itu kelazimannya memberi kesembuhan. Tapi kalau berikungan kita i'tikadkan yang menyembuhkan tuh obatnya, kafir kita berarti.
Soalnya kita sudah mempersekutukan obat bisa menyembuhkan dengan Allah Subhanahu wa ta'alanya. Seakan-akan obat bisa menyembuhkan, Allah bisa menyembuhkan juga. Sama berarti obat sama Allah, sesama bisa menyembuhkan. Padahal kan yang bisa menyembuhkan tidak banyak, cuman satu nih, tauhid namanya. Siapa? Tauhid, sifat tadi yang bisa menyembuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada obat Allah bilang sembuh, wasilah obat. Tapi ada obat Allah bilang tidak, ya tidak bakalan sembuh. Berapa banyak orang mengkonsumsi obat berjuta harganya, sembuhnya kadang-kadang bebangat lagi garingnya. Ya karena memang Allah tidak berkehendak supaya dia sembuh. Walau kita bersuntik, walau divaksin, jangankan cuma 3 kali, 10 kali divaksin, Allah bilang jion. Ya seakan-akan begitulah tuh. Nah itu pelajaran tauhid yang berharga. Nah kalau ada bilang kita kenapa divaksin nih, supaya kita nih kebal dari penyakit. Kalau dia berucap macam itu, mengiktikadkan yang bisa mengebalkan tubuh itu adalah vaksin, kafir berarti dia secara tauhid. Tapi kalau dia cuma tak ucap supaya tubuh kita kebal, lalu dia bermain hakikat, yang mengebalkan tubuh kita dari serangan penyakit ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya, sabab musababnya ya pakai vaksin tadi, atau iya nelan obat, atau apakah namanya tuh ya. Tapi ingat, yang pangkalnya tetap yang bisa mengebalkan kita, menahan kita daripada penyakit ini, supaya serangan penyakit tidak kena, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus terdahulu. Karena kalau Allah bilang kau nak bervaksin 100 kali ya, kalau kena aja kata Allah lah, buktinya kan banyak ya yang macam itu. Divaksin bukannya bakal kebal, bejion. Contohnya terlalu banyak ditungkal, cuma ada kelihatan aja. Tanyalah, ada percaya. Ya salah satu tetangga jamaah saya aja baru divaksin 2 laki, bini lakinya meninggal, bininya garing. Entah sekarang masih hidup tidak bininya kira-kira. Ini baru satu contohnya ya kan. Belum lagi yang lain. Lah berarti mana divaksin bisa mengebalkan tuh mana? Oh memang Allah tak ada berkehendak macam itu. Pasti ada lagi kan? Ada dia diam aja tuh jamaah tuh. Artinya kasusnya banyak. Nah, jadi kalau itu contoh satu ya. Kalau kasusnya dibalik, ada orang tidak divaksin-vaksin, tapi aman-aman aja. Ya aman, tidak ada terserang penyakit. Padahal berkerumunan, bersalaman, tidak ada bahasa mengandalkan berapa M tuh. Contohnya panek contohnya. Dah payah-payah lagi ya, divaksin kada kebal lah terus. Nah, kalahnya sama janda cuman sama panek nih. Kalau Bang Sukopin tak termakan sama beliau. Begurau ya. Nah kira-kira itu begitulah kira-kira ya. Jadi dimainkan tauhid itu dimainkan ya. Nah itu namanya tauhid apa tadi? Tauhid sifat. Jadi jangan menyipat-nyipatkan sesuatu yang kita seakan-akan kayak diwajibkan sesuatu ini bersifat demikian. Itu kelazimannya saja. Hukum kelaziman. Kalau hukum kelaziman ini maksudnya aslinya tergantung daripada Allah. Kalau Allah bilang iya, iyalah tuh. Kalau bilang tidak. Ya, macam mana tadi kelaziman tadi? Kayak api bisa membakar, pisau bisa memotong. Itu namanya hukum kelaziman. Hakikatnya yang bakar, yang motong, yang nyembuhkan, yang mengayakan, apalagi bahasanya ya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita punya i'tikad macam itu, i'tikad keyakinan macam itu tuh namanya kita mentauhidkan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Oke. Nah, dan selanjutnya sepertilah kira-kira ya. Kalau tauhid zat jelaslah tidak ada Allah tuh bisa disama-samai itu sama yang lain. Ya zat Allah tuh tunggal, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Ya dalam segi apa saja tidak ada. Nah, apalagi kalau macam kita nih, kalau kita ini kan berkam, kalau bahasa tauhid itu berkam atau berbilang-bilangan, berunsur-unsur. Macam tubuh kita ini ada daging, ada tulang, ada airnya, darah, ada udara. Allah ada kayak begitu. Jadi kayak mana? Ya dosa ditanya lagi, yang namanya barang berbeda. Yang tidak bisa dijelaskan. Nah seperti itu kira-kira. Kemudian kita ulangi. Sembahlah Tuhan kalian, yakni mengesakannya maksudnya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa atau takut terhadap siksaannya. Jadi kita disuruh
menyembah Allah atau mengesahkan Allah tadi hujung-hujungnya adalah tujuannya supaya kita tuh menjadi hamba yang bertakwa, ya, yang takut terhadap siksaan. Dialah yang menjadikan, yakni menciptakan bumi sebagai hamparan bagi kalian, yakni sebagai hamparan yang membentang. Nyaman kan kita berjalan di bumi ini rata gitu ya. Dan langit sebagai bangunan, yakni sebagai atap. Jadi kayak rumah tuh langit itu kayak atapnya ya. Dan dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Nah, di sini beliau, maksud saya Allah Subhanahu wa taala ngajarkan tauhid. Tadi bahasanya apa? Allah lalu menghasilkan dengan hujan, artinya dengan sebab hujan itu buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan. Artinya Allah menciptakan buah-buahan dengan sebab tadi adanya air hujan. Padahal secara tauhid kita sadar bahwa umpama tidak ada hujan, Allah mau ciptakan buah-buahan, ya bisa juga. Cuman kelazimannya tumbuh-tumbuhan itu menjadi subur, menjadi berbuah dengan adanya air hujan tadi. Ya. Nah, ini diajarkan kepada kita supaya mengiktikadkan yang benar. Jangan kita bilang, mana bisa lah buah-buahan timbul kalau ada hujan. Seakan-akan keberadaan hujan itu menjadi wajib, harus ada baru buah-buahan bisa timbul. Nah, itu namanya menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya saja, ya, lazimnya saja. Buat apa tuh? Apa namanya Allah menciptakan buah-buahan? Nah, di sini disebutkan tadi sebagai rezeki, ya, rezeki untuk kita sebagai khalifah yang ada di muka bumi ini. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, yakni sekutu-sekutu dalam beribadah. Nah, Allah nyinggung kita. Udah tahu kata Allah, aku yang ciptakan langit bumi ini, berikut juga rezeki-rezeki untuk kalian. Janganlah aku tuh disekutui, ya, jangan lagi aku tuh dipersekutui dengan sesuatu apapun kata Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan begitu, padahal kalian mengetahui bahwa dialah yang dan pencipta. Nah, kita sadar Allah Subhanahu wa taala sang maha pencipta. Tapi terkadang dalam realita kenyataannya kita sering mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal-hal kayak tadi itu. Dan para sekutu itu tidak dapat menciptakan, juga bukanlah Tuhan, terkecuali yang kuasa menciptakan Allah Azza wa Jalla juga berfirman maksudnya. Jadi maksudnya satu-satunya yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Artinya, dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala, yakni api yang teramat panas. Surah Al-Fatah atau surat yang ke-48 daripada Al-Quran, ayat yang ke-13. Nah, jadi Al-Musannif, ya jelas beliau menyampaikan ayat-ayat dulu, karena pelajaran kita ini kan babnya bab iman, ya tentu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan yang beliau jelaskan. Ya, tentu ayatnya pun adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan. Ya, intinya kita bersyukurlah sekarang ini, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, masih diberikan Allah iman, ya, iman kita masih menempel. Kita dipinta untuk semakin menyadari bahwa nikmat iman ini mahal harganya, ya. Dengan berkat iman inilah seluruh pergerakan kita, diam kita dimanapun berada menghasilkan yang namanya pahala. Kebaikan-kebaikan kita bernilai. Tapi kalau sudah bahasanya iman dicabut, apalagi tidak punya iman,
Ya, kayak mohon maaf ya, seperti orang-orang kafir itu sebaik apapun kelakuannya, dia mungkin bantu-bantu, dia mungkin nolong-nolong atau bahasa sedekah, maka karena tidak ada iman pada diri mereka, maka apapun kebaikan yang mereka kerjakan tuh tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bilang orang kafir tuh baik, tidak ada orang kafir baik itu. Ya. Kenapa tidak baik? Ya karena kekafirannya itu yang menyebabkan tidak baik. Dia jahat malah. Kalau dia baik, tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang beriman, kelakuannya bisa baik, bisa buruk. Kalau bersesuai dengan aturan Allah baik, kalau buruk berarti namanya maksiat. Tapi cukuplah dengan keimanan yang betul-betul dia miliki, itu menyebabkan dia berpeluang menjadi orang yang baik di akhirat nanti. Walaupun mungkin ibaratnya harus berdosa, dia berdosa harus disiksa terlebih dahulu, tetap aja kalau betul-betul matinya beriman, ujungnya masuk surga. Tapi kalau orang kafir, tidak ada cerita, dah mati kafir, ujung-ujungnya masuk surga, tidak ada ceritanya. Ya, tidak bakal kita temukan ayatnya. Yang ada tuh khalidina fiha, selama-lamanya orang kafir itu ada di dalam neraka, tidak akan pernah ditemukan dikeluarkan, itu tidak ada suah. Tapi kalau orang mukmin selama-lama jadi neraka, ujung-ujungnya tetap masuk surga. Nah, kenapa bisa begitu? Iman tadi yang mahal. Makanya kita bersyukur sekarang ini jelasnya iman masih Allah berikan kepada kita. Cuman kita tinggal terus memohon, mudah-mudahan iman ini terus Allah tetapkan sampai akhir hayat kita. Artinya kita mati dalam keadaan beriman. Bila perlu tidak cukup mati di alam barzah pun. Nah, kapan saya dengarkan pengajian Guru Bahid, ternyata syaitan itu kata beliau menggodanya bukan hanya di saat sakaratul maut, sampai di alam barzah pertanyaan-pertanyaan pun tak bakal diganggunya juga. Wow, jadi sampai segitunya supaya kita tuh kena fitnah kubur, artinya keliru gitu jawab pertanyaan mungkar nakir, ya kena hantam lah kalau bangsa keliru atau tidak bisa jawab. Nah, itu masih tetap kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita itu ditetapkan, sehingga mantap jawabannya, pasih kalam yang keluar tuh. Bila perlu terus sampai masuk surga, iman ini tetap nempel kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk waktu deh. Nah, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.